Salam Jala Storia, menjala cerita, mengurai makna. Bersama saya, Siti Aminah Tardi, advokat publik dari tim Jala Storia, akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang perempuan. Kali ini kita akan diskusi tentang siklus kekerasan dalam relasi personal, baik dalam kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan dalam pacaran. Mengapa siklus kekerasan itu harus kita ketahui? Karena siklus kekerasan kenali di dalam relasi pacaran dan relasi rumah tangga yang bisa berakibat kematian. Siklus kekerasan ini terdiri dari 4 tahap. Pertama, ada yang disebut tahap ketegangan. Kedua, tahap konflik yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Kemudian ada tahap bulan madu atau permintaan maaf, dan tahap keempat adalah tahap hubungan membaik. Kita akan bahas satu persatu setiap tahapan dari siklus kekerasan. Tahap pertama atau yang biasa disebut dengan tahap ketegangan, ini adalah tahap di mana antar pasangan, ya baik laki-laki dan perempuan, ada perbedaan pendapat yang kemudian bercampur dengan ketegangan emosi, dengan emosi-emosi negatif. Di dalamnya bisa terjadi adu mulut, ya, kemudian nada-nada marah, menekan, sekaligus mengancam. Komunikasi yang buruk akan menyebabkan komunikasi pada tahap ketegangan ini akan saling menyakiti satu sama lain. Ini adalah tahap ketegangan. Misalkan ada perbedaan terkait suatu hal yang suami atau pacar meminta agar pasangannya untuk turut atau untuk mengikuti apa yang diinginkan, maka terjadi pertengkaran. Kemudian pertengkaran ini diwarnai dengan kata-kata yang menyakiti, misalkan dasar perempuan, dasar bodoh, dasar keras kepala. Nah, itu adalah kata-kata verbal yang menyulut atau menimbulkan ketegangan dan juga sakit hati antara satu dengan yang lain. Yang jika ketegangan ini tidak diurai, akan terjadi tahap selanjutnya, yaitu tindakan kekerasan. Nah, kekerasan ini pelaku bisa melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran yang akan kita bicarakan di sesi yang lain. Namun pada tahap kekerasan ini ada upaya dari pelaku untuk mengontrol, untuk memaksakan kehendak dengan cara menggunakan kekerasan. Mulai dari memukul, kemudian misalnya kalau konteks ekonomi, menguasai sumber daya ekonomi korban, atau melakukan silent treatment, atau juga misalkan melarang perempuan atau istri atau pasangan untuk melakukan sesuatu. Ini adalah kekerasan yang dikenali. Juga yang tak kalah penting, kekerasan yang ada di dalam fase ini adalah kekerasan seksual. Itu bisa meliputi pelecehan seksual fisik, psikis, perkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, sampai kepada perbudakan seksual. Itu sangat mungkin dilakukan di dalam tahap kekerasan ini. Setelah terjadi tahap kekerasan, akan ada tahap selanjutnya yang disebut dengan tahap penyesalan atau bulan madu. Biasanya pelaku setelah melakukan kekerasan ini akan dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Tapi sebenarnya penyesalannya ini manipulatif, dalam artian ini untuk mendapatkan kembali kontrol, atau dia mengkhawatirkan kehilangan kontrol terhadap pasangannya.
Penyesalan ini misalnya dibuktikan dengan permintaan maaf, bersujud di kaki istri karena misalnya ketahuan selingkuh, berjanji tidak akan selingkuh lagi gitu ya, atau misalnya berjanji tidak akan memukul, mengatakan bahwa memukulnya ini karena hilaf, karena emosi, karena beban kerja gitu ya. Itu adalah fase-fase bulan madu di mana pelaku menunjukkan penyesalannya. Di sisi lain, pada perempuan atau pada korban itu terjadi proses seperti rasa bersalah. Misalkan mengatakan, oh seandainya saya tidak membuka handphone suami saya, mungkin saya nggak dimarahin, saya nggak dipukul. Oh kalau saya lebih cantik atau saya lebih bisa memahami suami saya, mungkin saya tidak akan mengalami kekerasan seperti ini. Oh kalau saya diam saja dan mengizinkan dia poligami, mungkin saya tidak akan dipukul. Rasa bersalah yang dibangun oleh perempuan atau bahkan dipersalahkan oleh suami atau keluarga besar ini juga membangun harapan pada korban. Korban akan mengatakan, mungkin kalau saya maafkan, dia akan berubah. Mungkin kalau saya memberikan perhatian yang lebih, dia akan berubah. Mungkin kalau saya memenuhi apa keinginan dia akan berubah. Harapan ini yang dibangun oleh korban. Sehingga kemudian terjadilah bulan madu. Proses saling memaafkan satu sama lain. Dalam konteks ini saling memaafkan bukan hal yang salah. Tapi ketika akar masalahnya tidak diselesaikan, tidak ada sama-sama saling melihat akar masalah dari kekerasan yang terjadi, maka kekerasan ini akan kembali berulang. Betul, pada masuk fase bulan madu, kemudian relasi ini akan sepertinya kelihatannya membaik. Bahkan mungkin kalau dalam masyarakat ada seperti ungkapan ya, kalau kita bercinta, suami istri bercinta setelah bertengkar, katanya itu lebih romantis. Padahal sebenarnya tidak. Itu adalah karena tadi ada tahapan bulan madu, harapan pasangan istri atau perempuan kondisi akan membaik, suami menunjukkan romantismenya gitu, sehingga kemudian seakan-akan relasi itu membaik. Padahal tidak. Ketika akar masalahnya tidak sama-sama diurai, tidak sama-sama dicari cara penyelesaiannya. Nah, siklus kekerasan ini, teman-teman jelas kuliah, dari ketegangan, kekerasan, bulan madu, kemudian kondisi membaik, ini seperti siklus. Dia akan berputar terus-menerus. Berputar dalam artian intensitasnya semakin tinggi, bobot kekerasannya semakin kuat. Misalkan dulu waktu pertama kali dipukul, misalnya ada siklus kekerasan ini, istri ditampar. Ini jaraknya misalnya 6 bulan. Tapi kemudian siklus berikutnya ditampar, didorong, dan ditendang. Terus ini berputar yang bisa saja kemudian intensitasnya, waktunya semakin hari semakin cepat. Bahkan mungkin tiap hari perempuan akan mengalami kekerasan. Dan kekerasannya itu kemudian berlapis. Tidak lagi kekerasan fisik, tapi bisa ditambah dengan kekerasan ekonomi. Misalnya, oh biar kamu nurut sebagai istri, selain dipukul ya kamu tidak dikasih nafkah, tidak dikasih sumber daya karena kamu nggak nurut atau kamu tidak sesuai dengan keinginan pasangan. Bobotnya juga demikian. Kalau tadi dicontohkan menampar, kemudian siklus berikutnya menampar, mendorong, menginjak, bobotnya itu semakin tinggi.
yang bisa saja kemudian menggunakan alat, menggunakan senjata tajam maupun senjata api dan berakhir kematian. Berakhir kematian bagi perempuan atau eskalasi KDRT bagi perempuan itu disebut dengan femisida. Tapi juga perempuan dalam siklus kekerasan yang terjadi bertahun-tahun itu, perempuan seperti meledak. Ia bisa saja kemudian melakukan perlawanan balik dengan cara melawan suaminya, bahkan misalnya membunuh suaminya. Yang kemudian perempuan yang awalnya korban KDRT ini menjadi tersangka atau perempuan yang berkonflik dengan hukum. Itu gambaran siklus kekerasan baik dalam relasi pacaran maupun dalam relasi rumah tangga. Teman-teman Jalastoria, dengan kita mengenali siklus kekerasan yang ada, kita bisa mencegah agar kekerasan itu terhenti, misalkan di tahap ketegangan, di tahap perbedaan pendapat, yang kemudian kita sama-sama bisa menyelesaikan masalahnya. Siklus kekerasan harus dihentikan. Salah satunya, pertama, teman-teman mengenali siklus kekerasan itu sendiri, kemudian yang kedua, mencari bantuan agar siklus kekerasan ini tidak berulang. Mencari bantuan bisa dilakukan dengan konseling maupun berdiskusi dengan pendamping, dan tentu tidak hanya korban, tapi juga pelaku atau pasangan untuk sama-sama mengenali siklus kekerasan yang ada di dalam relasi itu. Demikian teman-teman Jalastoria, berbagi pengetahuan dengan Jalastoria kali ini. Sampai jumpa di berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama Jalastoria, menjala cerita, mengurai makna.